Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Perpus UGM. Setelah sekian lama nih pertengahan bulan Maret kita stay home. Nah, di awal bulan Agustus ini Perpustakaan UGM memasuki fase new normal. Nah, bagaimana nih dengan kesiapan perpustakaan di lingkungan UGM dalam menghadapi era kenormalan baru ini? Pasti Sobat Perpus pengen tahu kan? Nah, siang ini Perpustakaan Menyapa kembali hadir buat Sobat Perpus yang pengen tahu lebih detail mengenai kesiapan new normal di lingkungan Perpustakaan UGM. Nah, seperti biasa, Perpustakaan Menyapa selalu hadir di setiap hari Jumat pukul 13.30 sampai dengan pukul 14 hanya di live Instagram Perpustakaan UGM. Nah, siang ini saya Isbandini akan menemani Sobat Perpus semua untuk membahas tuntas mengenai kesiapan new normal di Perpustakaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kemudian Perpustakaan Kehutanan, dan juga Perpustakaan Fakultas Pertanian. Buat Sobat Perpus yang ingin menanyakan tentang tema siang hari ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan pastinya akan ada lucky draw yang menarik buat Sobat Perpus yang beruntung. Untuk door prize yang ini berupa 1 buah tumbler, kemudian 1 flash disk, dan pulsa 50.000 untuk 3 orang. Yeay. Baik, sudah bergabung bersama Sobat Perpus semua. Ini ada Mbak Nur Cahyati Wahyuni selaku Kasih Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Kemudian ada Bapak Ahmad Jauzan dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan, dan ada Mbak Laili Hidayah dari Perpustakaan Fakultas Pertanian UGM. Selamat siang Mbak Cahya. Siang Mbak Isbandini. Dan Mbak Laili. Selamat siang Mbak Dini. Ya. Gimana nih kesiapan fase new normal? Mbak Cahya dulu aja kali ya. Boleh. Ya. Gimana nih Mbak Cahya kesiapan fase new normal di layanan Perpustakaan Fakultas Teknologi Pertanian? Wah, semangat sekali ya. New normal, new life, begitu. Kemudian juga kebiasaannya baru. Perpustakaan FTP Mbak Isbandini itu kan digawangi oleh 2 orang. 1 Mbak Siti Marfuah, pustakawannya, kemudian ada juga Mas Agus Budianto. Nah, 2 orang ini sudah menyiapkan berbagai hal yang perlu untuk menyambut mahasiswa datang. Kebetulan sekali untuk yang sekarang ini, bulan Agustus, baru teman-teman dari angkatan berapa ya yang sudah mulai tugas akhir yang mau diizinkan untuk masuk ke kampus. Itu pun juga harus menggunakan surat izin penelitian tugas akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknologi Pertanian, dan yang kedua juga harus memiliki surat izin kembali aktif ke kampus dari Ditmawa. Kalau dari dalam Jogja itu kan menggunakan surat sehat gitu, tapi kalau dari luar Jogja rapid test itu harus ada hasilnya. Nah, dari situ kalau teman-teman itu datang ke kampus, di depan selalu ada cek suhu, itu udah di bawah. Jadi ketika masuk gerbang cek suhu. Nah, setelah itu ketika masuk ke perpustakaan, teman-teman akan ditanya tentang surat izin itu. Kenapa ya? Untuk keselamatan kita semua ya, untuk jaga-jaga untuk semuanya saja. Dan untuk beberapa tempat, misalnya kami sudah menyiapkan fasilitas yang ada physical distancing-nya. Mau coba lihat ya? Nih, ya, boleh, silakan baca ya.
Wow. Ini perpustakaan yang baru. Keren banget ya. Launching kemarin. Ya, baru Januari selesai ya. Masing-masing mejanya 1 orang dan itu jaraknya sekitar 2 meter persegi. Kemudian untuk pintu masuknya selalu disediakan hand sanitizer. Terus petugasnya ada Mbak Fuah di sana. Ya. Ya, biasanya kami menggunakan masker cuma karena untuk live aja ini tidak. Tapi setiap pemustaka harus menggunakan masker. Ya, sesuai protokol kesehatan ya, Mbak. Protokol kesehatan. Iya. Nah, untuk berbagai macam koleksinya, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa ngobrol langsung sama Mbak Fuah. Mbak Fuah itu yang lebih tahu tuh kalau soal koleksi. Kalau saya lebih ke fasilitas, sarana prasarana, menyiapkannya, dan kemudian program-programnya. Mungkin itu Mbak Fuah. Monggo Mbak Fuah. Saya bergeser dulu ya karena mau physical distancing. Selamat siang. Selamat siang Mbak Fuah. Selamat bergabung. Ya, silakan Mbak Fuah sampaikan ya. Oke. Mengenai layanan, kita masih terbatas ya pada mahasiswa yang melakukan penelitian yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Cahya. Untuk peminjaman dan pengembalian dilayani melalui via GoSend. Untuk komunikasinya bisa melalui email atau nomor HP. Nomor HP-nya 082 1331 82170 atau bisa melalui IG Perpustakaan TP, yaitu alamatnya Perpus Fateta UGM. Untuk layanan peminjaman dan pengembalian kami buka mulai pukul 7.30 sampai jam 3:30 untuk hari Jumat sampai jam 4. Untuk layanan bebas pinjam bisa dilayani secara online melalui form online dan mahasiswa mengirimkan karya akhir melalui email Perpustakaan TP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Fuah dan Mbak Cahya. Sekali lagi nih buat Sobat Perpus yang pengen nanya-nanya tentang layanan di fase new normal ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan ada lucky draw dari Perpustakaan UGM. Selanjutnya dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Silahkan Pak Ahmad Jausan. Gimana nih persiapan fase new normal ini di Perpustakaan Fakultas Kehutanan? Yes. Bismillah. Mungkin saya mulai dari kita masuk ke era wabah dulu, pandemi dulu. Jadi di pandemi itu kemudian ada kebijakan di lembaga induk kita bahwa kita ada pembatasan maksimal. Maka terus kemudian kita juga mengikuti itu. Nah, di situ bukan berarti alhamdulillah kita tidak berhenti memberikan layanan. Kita bersyukur koleksi digital kita sangat bisa diandalkan, sehingga yang sulit untuk diakses itu kan ETD sama buku cetak. Nah, dan ETD sudah ada jalan ada solusi melalui layanan online itu. Dan itu kita syukuri. Terus kemudian untuk kaitannya dengan selama pandemi sebelum new normal ini, kaitannya dengan semacam administrasi perpustakaan, bebas pustaka, kemudian kaitannya dengan syarat untuk yudisium dan lain sebagainya, kita layani secara online dengan request itu bukan per mahasiswa, tapi request baik itu peminjaman buku atau administrasi itu melalui prodi. Oh, melalui prodi ya Pak? Ya, melalui prodi. Jadi kita sepakati bahwa semua permintaan berkaitan dengan layanan di UGM ini, di kehutanan ini dengan prodi. Termasuk di perpustakaan ini melalui prodi. Oke. Ya, kemudian tanggal 23 Juni ini kita mencoba untuk layanan fisik. Nah, layanan fisik ini kita lebih titik beratkan mana yang tadi kami sampaikan di awal bahwa layanan yang yang sulit kita dapatkan layanan buku teks yang
yang tercetak maupun ETD. Maka layanan kami selama pandemi ini juga terbatas. Jadi kita hanya memberikan layanan sirkulasi, pinjam dan kembali, terus kemudian layanan ETD. Nah, untuk buka pinjam itu kita terapkan sistem zaman dulu kita flashback, kita sistem tertutup, ya sistem tertutup. Jadi mahasiswa datang, terus kemudian mereka request buku, mereka cek dulu di katalog induk itu, cek keberadaannya dan lain sebagainya. Kemudian dia datang ke perpustakaan untuk dilayani dan kita yang mengambilkan. Nah, dalam hal ini protokol kesehatan memang terus kemudian harus kita terapkan. Jadi layanan sirkulasi itu dilayani per 2 mahasiswa. Jadi karena ini juga masih yang datang ke perpustakaan sendiri juga masih sedikit, sehingga sekarang ini belum ada permasalahan yang muncul. Demikian juga kaitannya dengan ETD yang sebenarnya kita ini mempunyai sekitar 6 komputer untuk penelusuran, tetapi sekarang ini yang kita aktifkan itu baru 4. Karena kursi-kursinya sebagian kita tarik untuk social distancing itu. Iya, Pak. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Selain itu juga beberapa konsultasi kaitannya dengan penelusuran. Mungkin banyak sekali dari Civitas Akademika yang meminta untuk mereka itu dibantu kita ini untuk mereka mendapatkan semacam artikel atau e-book yang itu pilihannya UGM sendiri, tapi mereka kelihatannya juga belum bisa untuk mengakses, padahal sudah ada fasilitas itu. Ya, untuk itu ya kita bantu. Iya, Pak. Ya, saya kira itu Mbak Dini. Makasih sekali Pak Ahmad Jauzan. Nah, selanjutnya nih dari Perpustakaan Fakultas Pertanian, silakan Mbak Laili Hidayah. Gimana nih kesiapan fase new normal di Perpustakaan Fakultas Pertanian? Mbak Laili bisa ceritakan di sini? Ya, terima kasih Mbak Dini. Selamat siang Sobat Perpustakaan. Di sini kami Perpustakaan Fakultas Pertanian menyapa Anda untuk mengetahui info terkini di mana Perpustakaan Fakultas Pertanian sekarang. Sebenarnya Perpustakaan Fakultas Pertanian sudah buka sejak akhir Juni kemarin, tapi untuk pemberlakuan sesuatu di sirkulasi itu per 1 Juli. Kami informasikan per 1 Juli 2020 kami sudah istilahnya buka layanan dengan keterbatasan. Dan untuk pembatasannya biasa untuk ruang belajar biasanya penuh sesak, mungkin kapasitas bisa 50 sampai 100-an. Nah, sekarang hanya 50%-nya aja mungkin nggak ada. Tapi untuk pembatasan kali ini kan masih pada musim musim liburan ya, jadi hanya 1-2 orang yang masuk. Dan untuk ketentuannya nanti kalau sudah istilahnya new normal, kami tetap melakukan social distancing. Dan untuk aturannya bisa kami dari fakultas, kalau yang masuk kan sudah dengan protokol kesehatan, baik untuk pengukuran suhu ataupun pakai masker, itu aturan umum dari fakultas. Jadi untuk aturan masuk ke perpustakaannya sendiri, kami hanya ya itu tadi fasilitas biasa dengan keterbatasan, dan itu pembatasannya hanya antara 25 sampai 50% untuk fasilitas perpustakaannya. Dan untuk kedepannya nanti mungkin kami juga bisa seperti perpustakaan pusat dengan mengisi formnya dulu baru bisa masuk ke perpustakaan. Selama pandemi saja kami langsung juga membuka layanan online, baik istilahnya untuk bebas perpustakaan, penyerahan karya tulis secara online, dan kami biasanya untuk menugaskan para petugas yang ada di Perpustakaan Pertanian, ya biasanya yang sirkulasi nanti kontak WA-nya siapa, untuk penyerahan kontak WA-nya seperti nanti staf ada kontak WA untuk penyerahan. Jadi misalnya tidak mati untuk
layanan di Perpustakaan Pertanian. Lalu selama pandemi, setelah ini untuk keterbatasan, juga nanti new normalnya tetap kami melayangkan demi kebaikan mahasiswa semua. Dan untuk komputer yang ada memang biasanya untuk ETD, dan itu kami hanya 2 komputer untuk ETD, dan kami ada komputer untuk fasilitas akses konten lokalnya Fakultas Pertanian, itu biasanya 6-7, kami hanya batasi 3-4, dan yang lainnya 20 untuk internet. Jadi itu juga pembatasan mungkin hanya 50%. Jadi untuk ruang belajar yang biasanya penuh sesak, nah mungkin seandainya sudah tidak muat dan untuk pengisian Google Form sudah habis, jadi otomatis harus menunggu yang akan selanjutnya. Nah, untuk keunggulan dari Fakultas Pertanian, kami mulai tahun kemarin 2019 sudah pengadaannya e-book. Jadi tidak ada pengadaan buku cetak. Walau penyediaan untuk peminjaman cetak masih ada, tapi kami orientasi mau menuju ke koleksi digital. Kami langganannya pengadaan sudah tahun kemarin, e-book yang lokal kami langganan dari Kubuku. Nanti bisa akses ke agrodigilibnya Perpustakaan Fakultas Pertanian. Nah, mungkin hanya itu saja dulu. Kalau untuk waktu buka layanannya, kami buka dari jam 8 sampai jam 4 untuk ruang belajar, dan untuk sirkulasinya kami hanya sampai jam 3 untuk peminjaman seandainya ada peminjaman. Itu aja Mbak Dini, dan semuanya mungkin nanti bisa disambung dalam pertanyaan kalau ada. Nah, itu aja, terima kasih. Mbak Laili mau nanya nih, kalau Iya. Fakultas Pertanian sendiri kapasitasnya kira-kira berapa orang tuh Mbak yang bisa masuk di ruang layanan? Kalau untuk yang rubel, biasanya mahasiswa menyebutnya itu rubel, ruang belajar. Nah, itu favorit mahasiswa karena ada ruang lesehan. Nah, itu bisa kalau penuh itu bisa 100-an loh, Dek. Apa itu ruangannya kecil. Itu berapa ya? Ada yang lesehan sambil tiduran, dan di situ boleh makan, dan di pojok semua kegiatan aktivitas perpustakaan kebanyakan pada di ruang belajarnya perpustakaan. Nah, itu bisa sampai kalau penuh sampai pada di lantai aja itu pada mau, karena mungkin keadaannya yang nyaman, dingin, dan bebasnya itu ya yang dikehendaki mahasiswa. Jadi mungkin untuk sekarang ini ya itu untuk yang layanan lesehan sementara kami tiadakan, karena kan karpetnya kami gulung untuk menghindari virus gitu ya. Dan untuk yang komputer juga kami batasi, biasanya penuh sesak. Sebenarnya ada foto tapi kami nggak melihatkan ini sih karena waktu terbatas. Bisa juga lihat IG-nya Perpus atau Facebook-nya Perpus, nanti bisa dilihat. Ya, bisa diupload Mbak. Ya, itu hanya untuk mengenalkan saja kalau ruang belajar yang dikehendaki mahasiswa itu mungkin seperti itu. Sebenarnya mahasiswa tidak butuh koleksi yang banyak atau apapun, tapi fasilitas ruang belajar yang nyaman, indah, dan enak dimanfaatkan. Gitu aja. Kapasitasnya nanti hanya antara 25-50. Oh, sekitar 25 gitu ya Mbak ya? Iya. Terus buat masuknya mesti pakai surat sehat nggak Mbak? Kalau untuk perpustakaan tidak mengontrol itu, karena dari fakultas sendiri kalau masuk ke fakultas biasanya selain dicek suhu kalau dari daerah otomatis kan harus bawa surat sehat. Itu sudah dari fakultas. Kalau untuk perpustakaan sendiri tidak terlalu rumit untuk mengecek misalnya suhu kesehatan atau yang bagaimana, tapi yang paling pokok pakai masker sama pakai hand sanitizer ya.
hand sanitizer. Gitu aja. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan ini dari Mbak Cahya atau Pak Ahmad Jauzan? Kalau enggak kita lihat kalau ada pertanyaan dari Sobat Perpus ya, ada enggak ya? Oke, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana pembagian tugas perpustakaan di Fakultas Teknologi Pertanian terkait jumlah SDM yang minim, yaitu 2 orang, agar layanan tetap berkualitas dan prima, mengingat pekerjaan di perpus komplek. Ini yang tanya siapa? Oh, Mbak Atun dari Fakultas Kedokteran Hewan. Silakan Mbak Cahya. Hai Mbak Atun, terima kasih. Memang petugas kami 2 saja, cuma sudah dibagi dengan sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama ada yang bagian di depan, kemudian ada bagian di pengolahan, begitu. Nah, yang tadi Mbak Fua itu lebih banyak ke back office-nya, kayak pengolahan dan sebagainya. Bukan berarti kemudian tidak mengerjakan yang bagian depan. Kalau untuk yang masa pandemi ini dengan 2 orang, insya Allah cukup ya. Karena sehari paling yang datang itu sekitar 10 dari pagi sampai dengan sore. Karena hanya petugas, hanya mahasiswa yang megang surat saja yang datang. Tetapi ke depannya itu sesuai dengan ANJAP pasti kita akan memberikan tambahan porsi petugasnya. Tapi itu untuk setelah COVID gitu. Terus beberapa layanan itu kan online. Nah, online itu kan sangat ringan ya sebenarnya, bisa dikerjakan kapan aja, di mana aja, dan oleh siapa aja. Jadi teman yang ada di sini berbagi share akun perpustakaan, akun IG itu bisa dikerjakan oleh 2 orang. Yang pasti misinya sama dan jawabannya juga pasti akan sama. Kalau misalnya ada satu pertanyaan yang sama karena sharing itu. Kemudian kayak misalnya karya akhir kayak gitu, itu sebenarnya sudah di-tackle oleh universitas kan, jadi kami sebenarnya tinggal melayankan aja. Kami hanya menyimpan karena itu salah satu bagian dari record akademik, sehingga kami tetap harus menyimpannya. Nah, menyimpannya hanya menyimpan saja. Itu untuk yang tesis. Jurnal online tersedia di universitas dan itu sangat banyak. Jadi sebenarnya yang dilayankan itu lebih banyak bukunya. Gitu ceritanya. Keren ya. Thank you. Pustakaan kami yang keren. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Ahmad Jauzan atau Mbak Laili? Ini mungkin keringanan kalau di Fakultas Kehutanan ini ada dispensasi. Iya. Itu kaitannya dengan denda. Jadi mulai tanggal berapa Maret itu ya? Pertengahan Maret ya Pak? Pertengahan Maret. Pokoknya sampai pertengahan Maret sampai kita buka tanggal 23 itu tidak kita kenakan denda. Berarti kalau untuk saat ini udah kena denda ya Pak? Kalau terlambat. Oh, kirain masih gratis. Ya. Tetapi ini juga Mbak, untuk yang kita menyediakan untuk yang tugas akhir. Kalau yang sekarang ini kan pembatasannya ya untuk yang mahasiswa yang tidak nyusun skripsi, yang tugas akhir kan belum boleh masuk juga. Makanya yang kita berlakukan masih. Berarti masih free ya Pak? Masih free. Tapi kalau yang pernah pinjam setelah tanggal 23 Juni, itu baru kemudian kita kenakan denda. Oke. Nah tuh Sobat Perpus, dendanya juga ini ya ringan ya. Jadi di perpustakaan kehutanan, di fakultas lain juga gitu kayaknya ya. Belum dikenakan denda ya di masa pandemi ini. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak ya nih ya? Coba saya lihat dulu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nada Kinanti. Apa di Fakultas Pertanian untuk mahasiswa luar fakultas? Wah, ini Mbak Dini.
hang ya. Oh ya, anu aja untuk apa itu masa pandemi selain apa itu di pusat dan di fakultas. Nah ini baru Mbak Dininya baru nggak bisa ya. Tapi sekelihatannya bisa diprediksi itu pertanyaannya. Apakah bisa mahasiswa dari luar kehutanan? Iya, saya memprediksi mungkin itu dari luar bisa tidak gitu. Bisa akses gitu, Mbak. Iya. Kalau di pertanian sementara kami tidak apa itu membedakan itu fakultas dari luar atau gimana, karena kan kami hanya melayangkan open, jadi terbuka. Kalau apalagi untuk yang ruang belajar itu bisa apa itu dari luar masuk pun juga bisa masuk gitu loh. Jadi untuk mungkin kelanjutan dari pertanyaannya tadi bisa diterka ya Mas Yauzan. Apalagi kalau dari luar memang harusnya nggak boleh. Kami kan tackle-nya dari fakultas. Kalau fakultasnya tidak boleh masuk, otomatis tidak sampai ke perpustakaan kan gitu. Jadi kalau untuk apa itu membolehkan atau tidaknya, kami juga tidak terlalu tidak boleh gitu nggak, karena dari fakultas sendiri masuk pun sudah istilahnya ada sortiran, ada untuk apa itu aturan yang ketat gitu loh untuk bawa surat dokter ataupun yang lain kalau dari fakultas lain. Nah, tapi untuk perpustakaan sendiri tidak terlalu apa itu harus istilahnya membawa surat sehat, surat gitu, tidak mengecek gitu, karena itu istilahnya ranah fakultas. Kami di lingkungan fakultas sudah istilahnya sudah mengikuti protokol kesehatan dari fakultas. Nah mungkin kalau Pak Yauzan sendiri mungkin yang ditanyakan Mbak Dini. Halo Mbak Dini, kenapa ini? Maaf ya, tadi wifi-nya disconnect. Oke, ini jalan sendiri nih kami Mbak, maaf ya. Pak Yauzan mau cerita barusan, nanti saya juga mau cerita karena sedikit beda. Kalau kami itu kaitannya dengan pokoknya gini, mana yang diizinkan oleh fakultas itu kita layani. Jadi kalau mahasiswa kita itu screeningnya sudah kita pasang semuanya di security. Jadi kalau itu sudah screening sudah masuk berarti ya sudah. Hanya saja kalau itu dari luar itu kita biasanya ada screening kayak semacam backup. Jadi kita tanya kalau dari luar, tapi luar ini maksudnya UGM loh, keluar hanya dalam UGM. Ya. Kalau dari luar yang kita belum. Jadi kalau luar itu UGM, maksudnya dari fakultas lain, baru kita tanya suratnya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu datanya dari kehutanan ya sudah kita percayakan screening itu ada di fakultas. Gitu. Mungkin sedikit beda dengan FTP ya. Kalau FTP karena kita penganut ini harus ada surat izin dari Ditmawa selama dia bisa, itu boleh. Tetapi kami menyarankan sekali untuk online saja. Toh kalau misalnya mau pinjam buku kami bisa membantu mengirimkannya ya. Dan kayak gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita jawab via online. Tadi sudah sampai yang ini belum ya? Mbak Cahya? Iya. Pertanyaannya Mbak. Iya. Kenapa? Tadi yang dari KMTPH udah dia belum ya? Aduh, ada yang nanya ya. Iya nih. Kamu dapat pulsa 50.000 tadi ya? Soalnya los nih. Oke. Permisi Bu, izin bertanya. Saat ini kan banyak mahasiswa yang udah terlanjur pulang. Jikalau masih ada tanggungan pinjaman buku gimana ya Bu? Oke, siapa itu namanya? Ini IG-nya KMTPH gitu ya. Mungkin ketuanya kali. KMTP. Iya, hai Wika. Mahasiswa tahu itu kamu. Silakan Mbak Cahya. Terima kasih ya udah nanya. Ya, kalau yang udah terlanjur, kontak aja ke kami, ke petugas. Nanti dari situ kita akan pandu. Mau dikirimkan via pos boleh. Mau ditunda boleh, tapi kalau menundanya sampai tahun depan itu kan jauh banget ya. Jadi kami sarankan untuk bisa dikirim pos aja. Nanti kami terima, setelah kami terima, kami akan mengaktifkan buku itu agar bisa dipinjam yang lain. Nah, untuk teman-teman yang memang mengincar satu buku dan ternyata itu masih dipinjam yang lain, teman-teman bisa pesan juga melalui Koksi Master
Lupa. Iya kan si Master ya? Sipus si Master. Sipus si Master. Nah, dari situ pesan gitu aja. Nah, dari situ teman-teman pesan, nanti buku itu kan nggak boleh dipinjam yang lain. Nah, nanti kan kalian bisa pinjam, nanti kita bisa bantu mengirimkannya. Jadi gitu ya, kalau udah jauh-jauh, udah pulang kampung, dan kalian lihat IG ini, tolong dikembalikan. Kalau kalian masih pulang ke Jogjanya masih lama. Ya. Gitu. Makasih Mbak Cahya. Iya, sama-sama. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mas Reza Muhammad. Apakah di perpustakaan pusat masih ada dispensasi terkait pengembalian buku? Wow, ini pertanyaannya buat perpustakaan pusat UGM ternyata. Jawab sendiri kan? Di masa pandemi ini perpustakaan pusat masih memberlakukan dispensasi untuk denda. Kecuali untuk yang udah mau wisuda mungkin harus kembaliin buku ya harus segera diselesaikan ya. Iya. Demikian. Kemudian nih sebentar ya. Ini dari Daikot Ming. Ibu gimana dengan pelayanan digital library? Ibu siapa ya ini? Mungkin Ibu Cahya atau Ibu Laili ya? Kalau ini sepertinya Ada dua, ada Ibu Cahya dan ada Ibu Laili. Gimana nih dengan pelayanan digital library? Ini pertanyaan dari Daekolming. Siapa ya Daekolming? Silakan Mbak Cahya atau Mbak Laili yang mau jawab nih. Ya, saya ya. Ya. ya silakan. Untuk koleksi digital, untuk perpustakaan Fakultas Pertanian kan punya Agro Digilib. Jadi silakan sobat perpustakaan bisa mendaftar, kami verifikasi bisa memanfaatkan Agro Digilib kami di perpustakaan Fakultas Pertanian. Gitu. Mungkin monggo tambahan Mbak Cahya. Ya, ini saya mau difoto. Kalau di FTP untuk yang digilibnya, kayaknya nanti Mbak Fu aja yang cerita tentang digilibnya ya. Tapi yang pasti kalau jurnal kita memang mengandalkan universitas ya untuk itu. Kemudian tesis disertasinya juga mengandalkan universitas. Jadi teman-teman kalau memang membutuhkan tesis disertasi bisa kontak-kontak ke universitas untuk mendapatkan surat pernyataannya. Nanti teman-teman bisa dapat beberapa kopinya. Nggak banyak, tapi itu sangat berharga kalau teman-teman yang udah mau cepet-cepet lulus. Begitu. Makasih Mbak Cahya. Iya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan terakhir nih dari Mbak Yeni Mada. Mau tanya sedikit nih terkait minat baca kita yang rendah. Gimana nih pendapat teman-teman salah satu kategori penilaian terkait perpus kalau tak salah? Maksudnya gimana ya? Boleh aku tahu itu. Ayo Mbak Yeni Mada. Silahkan Mbak Cahya. Terima kasih ya sudah online di perpustakaan. Minat baca. Ini alumni UGM ini. Oh Mbak Yeni UGM. Iya, dan dia aktif sekali. Dia sudah live di mana-mana ya Mbak ya. Literasi yang rendah ya Mbak. Nah, literasi yang rendah. Kalau saya nggak mau bicara soal teori tentang literasi yang rendah ya. Teorinya pasti sudah ada, hasilnya juga ada. Tetapi selama ini kalau misalnya perpustakaan gitu, terutama saya dulu pernah di perpustakaan pusat. Perpustakaan pusat sudah menggerakkan berbagai macam kegiatan literasi kayak gitu, termasuk salah satunya book for KKN. Jadi kita menyelenggarakan donasi buku, kemudian buku itu didonasikan kepada KKN. Itu salah satunya lewat KKN UGM yang ada di pelosok-pelosok. Nah, yang kedua ada drop untuk book drop. Nah, buku yang bisa dihadiahkan kepada perpustakaan untuk dihadiahkan kembali ke perpustakaan semacam itu. Nah, itu kayaknya akan jadi gerakan seluruh fakultas. Nah, ini mulai saja di FTP sendiri sudah ada gerakan untuk mendonasikan buku seperti itu untuk didonasikan kepada daerah-daerah binaan gitu. Nah, mungkin itu salah satu cara kita untuk membantu literasinya. Dan kami juga kalau follow bagaimana Mbak Yeni Mada juga aktif untuk mendonasikan buku dan membawakan buku-buku dari teman-teman ke pelosok-pelosok. Kami Mbak Yeni Mada juara pokoknya ya.
Mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Cahya, Pak Ahmad Jauza, dan Mbak Laili yang sudah meluangkan waktu dari kesibukan yang luar biasa. Sebelum acara ini kita tutup, saya akan umumkan siapa Sobat Perpus yang ngedapetin lucky draw di siang hari ini ya. Yang Boleh say hello nggak, Mbak? Gimana? Boleh Gimana, say hello Mbak? sama follower FTP. boleh, Thank you silahkan, sudah Mbak. join. Oh, Sobat ada anak pertanian, SMA, saya juga menyapa anak SMP. Sobat Perpus. Semuanya ada di ini ya. Dukung kami, teman-teman di akademik, di Perpus. Baik, Udah, Sobat Mbak Dini, Perpus, udah say hello, Dena. pada siang hari ini yang berhak mendapatkan lucky draw yaitu yang pertama Mbak Atun dari Fakultas Kedokteran Hewan dapat 1 buah tumbler, kemudian Mbak Nada Kinanti dapat 1 buah flash disk, sedangkan untuk pulsa 50.000 untuk 3 orang yaitu yang berhak yaitu dari KMTPH UGM, kemudian Mas Reza Muhammad dan Mbak Yeni Mada. Selamat ya buat yang sudah beruntung dapat door prize dari perpustakaan UGM. Baik Sobat Perpus, usai sudah perjumpaan kita dalam Perpustakaan Menyapa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Perpustakaan UGM, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih semua.